Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Firgiawan. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul proposal saya, yaitu pencarian lokasi apotek terdekat menggunakan algoritma Dijkstra. Alhamdulillah atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Oke, di pembahasan sini saya akan membagi menjadi 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Kemenkes 2004. Oke. Di sini kita mengetahui terkadang letak suatu apotek di setiap wilayah berbeda-beda dan memiliki beragam jalur yang dapat ditempuh. Maka pada penelitian ini algoritma Dijkstra akan diterapkan guna untuk mencari suatu jalur terpendek untuk menuju apotek untuk meningkatkan efisiensi waktu dan jarak yang akan ditempuh. Rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mencari rute terpendek menuju ke lokasi apotek. Batasan masalah, pemilihan data lokasi apotek hanya berdasarkan data lokasi apotek di pulau Ternate. Tujuan penelitian dapat menentukan pemilihan jalur terpendek menuju ke apotek dengan mengimplementasikan algoritma Dijkstra. Manfaat penelitian, yang pertama, memudahkan dalam mengetahui lokasi apotek terdekat. Yang kedua, memudahkan dalam pemilihan jalur menuju apotek berdasarkan jalur terpendek. Bab 2, tinjauan pustaka. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Kedua, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra, seorang ilmuwan asal Belanda. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari suatu vertex ke vertex yang lainnya pada satu graf berbobot. Jarak antar vertex adalah nilai bobot dari setiap edge pada graf. Penelitian terkait. Penelitian terkait yang saya gunakan dalam proposal ini yaitu ada 2. Yang pertama, Joni 2010 yang berjudul Pencarian Rute Terpendek Tempat Wisata di Bali menggunakan algoritma Dijkstra untuk jurusan Manajemen Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, pada penelitian ini algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute menuju objek tempat wisata di Bali dengan jalur paling efisien agar dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, Abdul Ghafur Wibowo dan Agung Purwowicaksono 2012 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi untuk Menentukan Jalur Terpendek Rumah Sakit di Purbalingga dengan metode algoritma Dijkstra. Pada penelitian ini, algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute ke rumah sakit atau memudahkan pemilihan jalur menuju ke rumah sakit. Yang baik, pembahasan yang ketiga atau bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian dari proposal yang ini yaitu di Pulau Ternate. Alat dan bahan, jenis model Toshiba Satellite L40A, spesifikasi yang digunakan, prosesor Intel Celeron, CPU 1037U dengan 1,8
GHz, memori 8 GB RAM, storage SSD 110 GB, sistem type 64 bit operating system, x64 based processor. Kemudian masuk di metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu yang pertama studi pustaka. Pada tahap ini peneliti mengambil buku-buku maupun jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti bertemu langsung dengan pemilik apotek untuk menanyakan informasi terkait apotek. Kemudian metode pengembangan sistem. Di sini terdapat 5 metode pengembangan sistem. Yang pertama, analisis data, yaitu menganalisis informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan survei agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, mendesain sistem, yaitu bertujuan agar sistem dapat memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang digunakan. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap implementasi berfungsi menerapkan semua fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan di dalam sistem. Berikutnya, verifikasi merupakan tahap yang telah berjalan sesuai atau dalam tahap verifikasi ini merupakan proses pengecekan kembali apakah fungsi-fungsinya sudah berjalan atau belum. Yang berikutnya, pemeliharaan sistem. Pada tahap ini sistem yang dibuat sudah bisa dijalankan oleh pengguna serta melakukan pemeliharaan, sistem perbaikan kesalahan, dan perbaikan implementasi dari sistem. Flowchart. Ini adalah flowchart dari algoritma Dijkstra. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah proses awalnya. Kemudian selanjutnya tahap inisiasi titik, awal dan jarak tiap titik, beri label sementara untuk jarak antar titik, menentukan jarak minimum dari label sementara. Berikutnya, beri label permanen untuk titik tersebut, menghapus dari daftar tabel sementara. Nah, kemudian mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut melalui titik yang telah memiliki label permanen. Oke, saat mencari, kemudian jika terdapat atau ada titik lainnya, maka dia akan melakukan pengulangan di sini. Jika tidak, akan selesai. Berikutnya, jadwal penelitian. Ini adalah jadwal penelitian atau rancangan dari jadwal penelitian proposal saya, di mana dilakukan pada minggu kedua hingga minggu akhir, yaitu di mana ada proses pengambilan data, penerapan metode, hasil penerapan, kemudian laporan akhir. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.